Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ta'liqat ala Nazm al-Mansukh min al-Ayat. Kita masuk di halaman 16, al-ayatul ula, ayat yang pertama. Maksudnya apa? Ayat pertama yang akan dibahas. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala. Berkata an-Nazim. An-Nazim ini yang menulis manzumah. Siapa itu? Al-Imam As-Suyuti, Abdurrahman As-Suyuti atau Al-Asyuti. Qala As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ayut tawajjuh haitsul mar'u kana. Ayat at-tawajjuh haitsul mar'u kana, dimanapun seseorang itu berada. Maksudnya ayat tentang kemanapun seseorang berada atau kemana arahnya dia, disitulah arah kiblat. Qauluhu al-mar'u bimakna ar-rajul. Al-mar'u bimakna ar-rajul. Lafaz al-mar'u itu maknanya ar-rajul, laki-laki atau seseorang. Qauluhu kana ay wajada. Makna kana bermakna wajada, mendapati. Wan Nazim rahimahullah ta'ala, As-Suyuti rahimahullah ta'ala, yushir ila qawlihi subhanahu wa ta'ala, mengisyaratkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. As-Suyuti memaksudkan ayat yang pertama kali adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah arah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian berpaling, disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah wasi'un alim. Nah, ini ayat ya, menjelaskan bahwasannya seseorang dimanapun dia berada, ya, disitulah arah kiblat, ya. Kalau di sini disebutkan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian berada maka disitulah wajah Allah azza wajalla. Di sini disebutkan wa qad ikhtalafal ulama fi hadhil ayah ala qaulain. Para ulama terbagi menjadi dua pendapat berkaitan dengan ayat ini. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, anna fiha jawazut tawajjuh ila jami'il jihad fis shalah. Pendapat pertama, mereka mengatakan ayat ini menjelaskan bolehnya menghadap kemanapun di dalam sholat. Itu pendapat pertama. Ayat fa'aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, di situ adalah wajah Allah. Menurut keterangan ini, ya, menurut pendapat pertama, bahwasannya ayat ini menjelaskan kemanapun seseorang ingin menghadap, di situ adalah wajah Allah. Maksudnya disitulah arah kiblat. Ya. Sebagian para ulama membabil faedah, sebagian para ulama seingat anak al-Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Al-Harras dalam syarah Aqidah Wasithiyah, kemudian disebutkan Syekh Yasin dalam Ta'liq Wasithiyahnya, makna wajhullah adalah al-kiblah. Al-kiblah. Masih ingat dokter fikih? Ya enggak? Nah, tapi itu Imam Syafi'i yang menafsirkan seperti itu. Nah, summa nusikhat biqaulihi subhanahu. Kemudian ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah dimansuh, dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu ke arah langit. Kami telah melihat wajahmu ke arah langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka saat ini kami palingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sebagai faedah, dulu di awal-awal sebenarnya kiblat kaum muslimin itu diarahkan ke Masjidil Haram. Di zaman Nabi Ibrahim, kiblatnya kaum muslimin kalau mau sholat itu ke arah Masjidil Haram, bukan ke Palestina di awal-awal. Kemudian diutuslah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika diutus Nabi kita Muhammad SAW, Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk sholat dan mendapati orang-orang Yahud di kota Madinah, mereka ingin kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Difahami? Ingin kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Nah, akhirnya perintah sholat itu perintahnya kapan? Beberapa tahun sebelum hijrah, ya enggak? Nah, ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, ya, orang-orang Yahudi berharap kiblat itu ke arah Masjidil Aqsa, sehingga dipindahlah kiblat itu ke arah Masjidil Aqsa. Maka terkesanlah kiblat awal kaum muslimin, maksudnya awal umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Memang iya, kalau dikatakan Masjidil Aqsa adalah awal kiblat untuk umat Islam, iya betul, untuk umat Islam ini tadi. Namun sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, kiblat itu sebenarnya bukan ke Masjidil Aqsa, tapi ke Masjidil Haram. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani. Ya, dulu beliau menyampaikan begitu. Nah, kemudian setelah dipindahkan ke Masjidil Aqsa sekitar 16 bulan. Ya, 16 bulan. Atau 18 bulan, antara 16 atau 18 bulan. Rasul ketika itu ada perasaan di hati tuh, kok kayak ingin lihat, sering melihat setelah beliau selesai sholat, beliau selalu mendongakkan wajah ke langit. Setelah salam, beliau menghadapkan wajah ke langit. Nah, itu ada isyarat Rasul berharap Allah memindahkan kiblat ke Masjidil Haram lagi. Nah, turunlah ayat ini tadi. Difahami? Nah, itu sejarah kiblat. Jadi kalau dikatakan Ka'bah adalah kiblat para nabi terdahulu, iya. Ya. Dulu seperti itu. Nah, kemudian setelah diutus Nabi Muhammad, jadilah kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Kemudian dikembalikan lagi ke Masjidil Haram. Nah, ayat yang fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kalian berada, di situ adalah wajah Allah, ke situlah arah kiblat. Ini ayat mansukh, dihapus. Dihapus dengan apa? Dihapus dengan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa hadza qaul Ibnu Abbas wa Qatadah wa ikhtarahu Al-Muqri wa Ibnu Hazm wal Barizi. Ini pendapat adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapat Qatadah, pendapat yang dipilih oleh Al-Muqri, Ibnu Hazm dan Al-Barizi. Itu disebutkan riwayat-riwayat yang ada di bawah itu. Wal qaul bin nasakh yantaqid bi amrain. Pendapat yang mengatakan ayat tersebut mansukh, ana ulangi, pendapat yang mengatakan surat Al-Baqarah fawallu atau fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, itu kan menurut pendapat pertama, yaitu pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, Al-Makri, Ibnu Hazm dan yang lainnya mengatakan ayat itu mansukh. Nah, pendapat yang mengatakan mansukh layak yang seperti ini yang takid. Yang takid. Kenapa yang takid? Terbatalkan. Kenapa dikatakan terbatalkan?
Anan nasakh la yakunu fil akhbar. Alasannya kenapa? Karena nasakh itu tidak mungkin terjadi dalam bab akhbar. Wa hadhil ayah kama dzakara Ibnu Qayyim. Ya, ayat ini sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qayyim adalah khobarun, berita an umumi mulkihi subhanahu wa ta'ala, tentang keumuman kekuasaan Allah azza wa jalla. Wa ainahu haitsu kana al-'abdu fa innallaha azza wa jalla ma'ahu. Maknanya apa? Bahwasannya hamba tersebut dimanapun dia berada, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dia. Difahami? Jadi kalau pendapat yang mengatakan ayat itu mansukh kurang tepat. Kenapa? Karena ayat tersebut bukan dalam bab nasakh, tapi dalam bab akhbar. Sehingga ayat Al-Baqarah 115, kemanapun kalian berpaling, di situ adalah wajah Allah. Maksudnya kemanapun kalian menghadap, disitulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian akan melihat atau menghadap ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat di situ ada keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim panjang lebar. Ya. Makanya sebagian para ulama mereka menafsirkan ayat fasamma wajhullah dengan makna wajah secara hakiki, bukan makna kiblah. Ya, bukan bermakna kiblat, tapi makna ayat secara hakiki. Alasan yang kedua, ishtiratut ta'arud bainan nasi wal mansukh. Ya, dipersyaratkan adanya ta'arud bainan nasi wal mansukh. Wa huna la ta'arudu aslan bainal ayatain. Sedangkan di sini tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi antara dua ayat tadi. Kan ayat pertama menyebutkan apa? Kemanapun kalian berpaling, di situ aja Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ayat kedua mengatakan, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, kata Syekh Yaslam, tidak ada ta'arud di situ. Ya. Bagaimana bentuk tidak ada ta'arudnya? Nanti dijelaskan. Ya. Itu bisa dilihat di keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim di bawah itu sebenarnya sudah dijelaskan ya. Dari sisi tidak ada ta'arudnya tadi. Lihat ya, ana bacakan, mungkin sebagian antum yang faham, ada faedah bagus ini dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fa in qila hadza inda ishtibahil qibla 'alal musalli. Kalau ada yang mengatakan, oh ini ayat berkaitan tatkala terjadi kesamaran kiblat bagi orang yang salat. Wa inda salati an-nafilah fis safar, ketika melakukan salat sunnah safar. Qil al-lafdhu la isy'ara lahu bidzalika al-batta. Ada yang mengatakan lagi, lafaz tersebut tidak ada kesan seperti itu. Bal huwa 'amun mutlaqun fil hadari was safar wa halal ilmi wal ishtibah wal qudrah wal ajz. Bahkan ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah itu mencakup umum mutlak, baik ketika mukim, ketika safar, ketika tahu arah kiblat, ketika samar arah kiblat, ketika mampu atau tidak mampu. Yuwaddihu anna ikhrajal istiqbal al-mafrud wal istiqbal fil hadar wa indal ilm wal qudrah wa huwa aktsaru ahlil mustaqbil. Wa hamlul ayat ala istiqbalil musafir fit tanafful ala roha ala halil ghaib wa nahwi ba'idun jiddan an zahiril ayat itlaqiha wa umumiha wa ma qusida biha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, penjelasannya mengeluarkan menghadap ke bagian yang wajib atau menghadap ke arah kiblat ketika mukim, ketika tahu arahnya, ketika mampu untuk mengetahui arah kiblat. Wa huwa aktsaru ahwalil mustaqbil, yaitu kebanyakan kondisi orang yang menghadap ke arah kiblat tahu arah kiblatnya. Wa hamlul ayah ala istiqbalil musafir fit tanafful, membawa ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah tentang permasalahan orang musafir menghadap arah kiblat ketika salat sunnah di atas kendaraan pada saat mendung atau yang semisalnya adalah ba'idun jiddan an zahiril ayah, dianggap ba'idun jiddan, jauh sekali dari zahir ayat. Mungkin Dr. Fikih itu masih ingat, sebagian para ulama seperti Imam Syafi'i itu kan membawa ayat ini fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, di situ arah kiblat. Wajhullah maknanya kiblat. Nah, kalau kita katakan kiblat fasamma wajhullah, di situ adalah wajah Allah, maknanya di situ arah kiblat. Sehingga maksud ayat menurut sebagian para ulama, maksud ayat adalah ketika seseorang naik kendaraan atau sholat sunnah di atas kendaraan atau ketika mendung, ya,
Maka kemanapun dia menghadap, disitulah arah kiblat. Apa dalilnya? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana dia menghadap, disitulah adalah arah kiblat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, membawa penafsiran seperti ini, ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, dibawa kepada pengertian arah kiblat ini ba'id, jauh sekali dari zahir ayat. Ya. Wa itlaqiha wa umumiha wa ma qusida biha, jauh dari itlaq dan keumumannya. Fa inna aina min adawatil umum, dikarenakan aina itu adalah termasuk adawat al-umum. Wa qad akkada umumaha, sungguh Allah tekankan keumuman lafadznya tadi, bima iradatan li tahqiqil umum, dalam rangka menginginkan untuk mewujudkan lafadz umumnya tadi. Ka qaulihi wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, itu kan ditekankan dengan mah, haitsuma, kemanapun kalian berada, ya, fawallu wujuhakum syatrah, palingkan wajah kalian ke arah tersebut. Wal ayat sharihatun fi annahu ainama wallal abdu fasamma wajhullah min hadarin aw safarin aw fi salatin aw ghairi salah. Ayat tersebut dengan sharih menjelaskan bahwasanya kemanapun seorang hamba dia menghadap, dia berpaling, maka di situ adalah wajah Allah, baik ketika dia mukim, ketika safar, dalam sholat atau di luar sholat. Sehingga maksud ayat ini tidak berkaitan dengan sholat sebenarnya. Kata Ibnu Qayyim, tidak berkaitan dengan sholat. Maknanya umum. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kalian berpaling, menghadap di situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Kita mau menghadap ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, kita akan menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Faham? Nah, itu tadi. Bal siyaquha li ma'nan akhar, atau kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa dzalika annal ayat la ta'arrudu fiha lil qibla wala lil hukmil istiqbal. Kata Ibnu Qayyim, ini ayat enggak membahas hukum kiblat, hukum menghadap kiblat. Bal siyaquha li ma'nan akhar wa huwa bayanu 'azamatir rabb subhanahu wa ta'ala wa si'atihi. Bahkan ayat ini menjelaskan makna lain, yaitu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa nyambung di sini, ya ini. Sebenarnya Ibnu Qayyim ini membahas di sini dalam Suwaikul Mursalah ingin menjelaskan ada orang berdalil bahwasannya ada loh takwil, ya enggak? Dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mentakwil? Asy-Syafi'i. Katanya Syafi'i mentakwil. Apa buktinya? Nah, itu buktinya. Syafi'i mengatakan fasamma wajhullah, ditakwil fasamma qiblah. Difahami? Kiblat. Sehingga wajah ditakwil oleh Imam Syafi'i kiblat. Kalau kemarin yang kita dapat faedah dari Al-Harras, apa kata Al-Harras? Tidak ada yang mentakwil kecuali Al-Imam Syafi'i. Ya enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Syafi'i dia cuman mentakwil pada lafadz fasamma wajhullah. Sedangkan wajah-wajah yang lain dalam Al-Qur'an tidak ada ditakwil oleh Al-Imam Syafi'i. Jelas? Nyambung dan nyambung, masih ingat Dr. Fikih? Ya enggak? Enggak ada ayat yang lain wa yabqa wajhu rabbika. Itu tetap dikatakan Imam Syafi'i wajah, ya wajah. Difahami? Imam Syafi'i menafsirkan fasamma wajhullah cuman pada ayat ini saja, ditafsirkan kiblat. Difahami? Nyambung Pak Roni? Antok masih ingat toh? Ya, masih ingat kan? Nah, itu tadi. Mau nanya yang lain enggak ada lagi? Santri enggak ada? Udah pensiun semua? Syu'bah enggak ada? Firan enggak ada? Nasin enggak ada? Nah, tinggal antum yang di luar, yang mustami ini yang ditanya. Ingat saya? Nah, seperti itu. Nah, ini pelengkap dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Intinya ikhwan, ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, tafsir yang menyatakan fasamma wajhullah, wajah Allah di situ maknanya kiblat, yang dinukilkan dari Imam Syafi'i, tafsir yang dhaif. Jelas? Nah, itu tadi. Terus apa makna ayat ini? Justru makna ayat secara hakikinya. Fa inna ma wajhullah, wajah Allah ya wajah Allah. Nah, dan makna ayat ini menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala dan luasnya. Wa annahu akbaru min kulli syai'in. Allah luas terhadap segala sesuatu. Wa a'zam minhu wa annahu muhitun bil alamil ulwi was-sufli. Allah meliputi alam yang atas ataupun yang bawah. Fa dzakara fi awwalil ayah ihatata mulkihi fi qoulihi walillahil masyriq wal maghrib. Allah sebutkan di awal ayat luasnya cakupan kekuasaan Allah dengan lafaz walillahil masyriq wal maghrib.
Jelas? Nyambung? Nah, sehingga ayat ini bukan bahas kiblat, itu saja. Difahami? Jadi tidak ada hubungan dengan kiblat. Itu kesimpulannya. Makanya dikatakan syarat nasih wal mansukh kan istirat ta'arud bainan nasih wal mansukh. Syarat nasih wal mansukh kan ada kontradiksi. Al-nasikh ma ini, yang mansukh ma ini. Ya pada. Sedangkan di sini tidak ada ta'arud. Kenapa tidak ada ta'arud? Beda. Sebenarnya hakikatnya ayat itu tidak bahas masalah kiblat. Ayat yang kedua yang falanuwalliyannaka kiblatan tardoha, ya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, itu bahas kiblat. Betul, Al-Baqarah 144 itu bahas masalah kiblat. Sedangkan Al-Baqarah 115 yaitu 115 tidak membahas kiblat, tapi membahas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arah wajah Allah Subhanahu wa taala. Antum nak ngadap ke timur, ngadap ke barat, ngadap ke selatan, utara, barat daya dan yang lainnya, disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala maha besar, mencakup segala alam semesta ini tadi. Difahami? Jelas. Kalau dari sini tidak ada ta'arud. Ya dan paroni. Al-Baqarah fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, itu bayan azamatillah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Baqarah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, itu yang bahas masalah kiblat. Sehingga satu bahas masalah keagungan Allah, satu bahas masalah kiblat. Ya jelas tidak nyambung, tidak ada kontradiksi. Difahami? Yang faham, faham. Yang tidak faham, ya berarti belum. Kalau yang belum faham, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pemula, dimaklumi. Kemungkinan belum, bukan pemula, udah lama, tapi kurang mau belajar, salah dewek. Itu baik. Ya enggak? Jelas? Farhan, nyambung? Nyambung kan? Faham? Insyaallah ya. Al-qaulu tsani, sekarang qaul yang kedua. Annaha muhkamah laysat bimansukh. Ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, itu ayat muhkamah laysat bimansukh, tidak dihapus hukumnya. Wa hadza qaulu jumhuril ulama, itu qaul jumhur. Wa ikhtarahu Ibnu Jarir wa Ibnu Nuhas wa Ibnu Jauzi wa Ibnu Arabi wa Zarqani rahimahumullah. Nah itu tadi ya. Tsumma ikhtalafu fi sababi nuzuliha ala aqwal. Kemudian mereka, para ulama ini tadi, berbeda pendapat tentang sebab turunnya ayat itu. Ada beberapa pendapat. Aqrabuha, pendapat yang paling dekat, annaha nazalat fi sya'ni salatin nafilah ala rahilah fis safar. Bahwasanya ayat tersebut turun berkaitan dengan kondisi salat sunnah di atas kendaraan dalam suatu safar. Li hadis Ibnu Umar fi Muslim, berdasarkan hadis Ibnu Umar dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ilal Madinah ala rahilatihi haitsu kana wajhuhu. Kata Abdullah bin Umar, dulu Rasul SAW salat menghadap dari arah Mekah menuju kota Madinah di atas kendaraan kemana arah wajah beliau. Wa qala wa fihi nazalat, dan pada kasus itulah turun ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, di situ adalah wajah Allah, disitulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kalian menghadap. Jelas? Warraji anna hadhil ayah ghairu mansukha wallahu taala a'lam. Pendapat yang raji, ayat ini tidak terhapus hukumnya. Jelas? Nyambung? Jelas ya? Nah, alhamdulillah. Seperti ini. Nyambung untuk? Nah, dalam hal ini, kalau sholat di kendaraan, ya, antum sholat di kendaraan tidak mesti antum ikuti arah kiblat. Ya, itu pun sholat sunnah. Kalau sholat wajib masih bisa duduk, masih bisa tegak berdiri, ya itu wajib. Tapi sholat sunnah boleh di atas kendaraan,
dan diperbolehkan tidak menghadap ke arah kiblat. Difahami? Tapi jangan bermotor nyampak, ya, ngelinding antum surya. Kalau bermobil tidak apa-apa lah. Kalau bermotor jangan, karena tidak fokus. Bermobil juga kalau nyetir tidak boleh. Ya. Jelas? Intinya ayat fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah itu ayat muhkamah, laisat bimansukh. Jelas? Wajah Allah di situ maknanya apa? Ya wajah Allah, wajah hakiki. Ya. Difahami? Kemudian al-ayatus tsaniyah, ayat yang kedua. Qala an-nazim, berkata an-nazim as-Suyuti, wa ayyusa li ahlihi indal mauti muhtadaru. Yaitu maknanya wa ayyusa li ahlihi, ya. Berwasiat, dianjurkan berwasiat, yuso li ahlihi, dianjurkan atau diperintahkan berwasiat kepada keluarganya ketika menjelang kematian. Muhtadar indal maut, ya, muhtadar itu menjelang mati, ya. Ayat apa ayatnya nanti disebutkan. Qaulu li ahlihi jamu' ahl wa huwa ashiratu wa qarabatu. Ahlihi itu maknanya ahl, jamak dari ahl. Ahl itu asyirah atau qarabah, kerabat artinya. Qauluhu muhtadar, muhtadar artinya ay man hadarahu al-maut. Muhtadar artinya man hadarahu al-maut, orang yang didatangi oleh kematian. Sekarat, sakaratul maut, menjelang kematian. Wa hudurul maut yakunu bi huduri alamatihi wa asbabihi. Datangnya kematian itu biasanya terjadi dengan adanya datangnya juga tanda-tanda dan sebab-sebab kematian. Wong nak mati itu ada tanda-tandanya. Apa diantaranya? Sakit. Ya, walaupun ada juga matinya tanpa ada tanda-tanda, ya enggak? Sakit, ngos-ngosan, itu tanda-tanda mau mati. Dipahami? Itu normalnya. Tapi ada juga yang enggak tanda-tanda. Enggak bisa dia nulis wasiat. Makanya disebutkan muhtador. Muhtador itu orang yang nampak tanda kematian. Dianjurkan, yang nampak tanda kematian dianjurkan nulis wasiat. Nah sekarang masalahnya, kalau bagi yang tidak nampak tanda kematian, gimana mau nulis wasiat? Yang dipikir dia masih nyari duit, tahu-tahu mati mendadak. Nah itu tidak masuk, ya. Lihat dakiknya, bahasanya as-Suyuti, muhtador. Makna muhtador apa? Man hadarahu al-maut. Apa hudurul maut? Ya ini yakunu bi huduri alamati wa asbabihi. Wa qala an-nazim rahimahullah ta'ala, wan nazim rahimahullah yushir ila qauli ta'ala. As-Suyuti mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ada ayat yang menyebutkan gini, lafaz ayatnya. Diwajibkan bagi kalian, kutiba alaikum, diwajibkan untuk kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila didatangi oleh kematian, in taraka khairan al wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jika seandainya dia meninggalkan harta, khairan di sini maksudnya harta. Jika seandainya dia meninggalkan harta, ya, diwajibkan bagi dia untuk apa? Untuk nulis wasiat. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua, kerabat, dengan cara ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Itu adalah hak untuk orang-orang yang bertakwa. Difahami? Faham? Maksud ayatnya gini. Maksud ayat, kalau ada orang mau mati, dan dia punya harta, maka hendaknya dia nulis surat wasiat. Ini harta untuk si A, untuk bapak saya, untuk emak saya, untuk saudara, untuk adik, untuk anak, untuk si asis, dan seterusnya. Jelas? Nah, ini ayat. Waqad shahha al-qaul bi annaha mansukhoh. Telah sahih pendapat yang menyatakan ini mansukh. Pendapat dari siapa? Ani bin Umar, Ani bin Abbas. Wa bihi qala aktsarul ulama. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, mereka mengatakan ayat ini mansukh. Ayat yang memerintahkan wajib nulis wasiat harta untuk kerabat-kerabat pada saat seseorang menjelang wafat, itu wajib nulis wasiat. Nah, itu pendapat
ayat itu mansukh, terhapus hukumnya. Terhapus dengan apa? Wa nasikhuha, penghapusnya adalah ayatul mawaris, ayat waris. Wa yadullu lidzalika haditsu Abi Umamah. Dalil argumentasi yang menunjukkan ini mansukh adalah hadis Abu Umamah. Apa hadis Abu Umamah? Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah telah memberi masing-masing yang punya hak itu adalah haknya dia. Fala wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jelas? Nah, orang tua itu termasuk ahli waris. Jelas? Fahuwa yushir ila naskhi ayatil mawaris lihadil ayah. Ya. Maka beliau Abu Umamah mengisyaratkan terhapusnya ayat waris tersebut ya, dengan ayat ini, atau terjadinya naskh ayat mawaris terhadap pada ayat ini tadi. Maksudnya ayat ini dihapus dengan ayat mawaris. Fallahu a'ta kulladzi haqqin haqqahu wa qassama lahu haqqahu fil Qur'an. Sesungguhnya Allah telah memberi masing-masing yang punya hak itu dan bagiannya, dan sudah dibagi haknya dalam Al-Qur'anul Karim. Jelas? Jadi misalkan contoh, Dandi, antum punya harta banyak. Konsekuensi dari ayat ini, ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Konsekuensinya kalau antum mau mati, ya, menjelang kematian dan ngos-ngosan, penyakit parah, ya, antum tulis wasiat. Bapak dapat jatah hartaku ini tadi 50 juta, ibu sekian puluh juta, adik sekian. Itu makna ayat itu tadi. Nah, tapi ini tidak wajib, dan makna ayat ini sudah dihapus. Ya, maksudnya terhapus. Apa yang menghapus? Antum tidak perlu nulis wasiat lagi. Ngapa? Sudah ada ayat baru. Ayat apa? Ayat waris. Allah SWT telah menetapkan kalau antum mati, walaupun tanpa ada surat wasiat dari antum, sudah ada ketentuan dari Allah SWT. Difahami? Bingung juga. Coba kalau seandainya tidak katik surat wasiat dari antum, ya benar? Ayat mawaris tidak katik Pak Roni, kemana ngambil hartanya? Ya tak? Si Dandi belum sempat nulis surat wasiat. Contoh udah mati duluan. Sedangkan ayat mawaris tidak katik. Siapa ngambilnya? Bingung ya Pak Roni? Ambil siapa? Rebutan dong. Nah, itu tadi. Jelas ya? Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Tidaklah kami menghapus atau melupakan suatu ayat, melainkan pasti akan kami datangkan ayat yang lebih baik atau yang semisal. Jelas? Berarti ayat ini sah dikatakan ayat yang mansukh. Sah ya? Sah. Nah, jadi kalau antum, sehingga tidak perlu bagi antum nulis surat wasiat. Ini hartaku untuk bapak. Kalau saya mati, ini harta untuk bapak sekian puluh juta, untuk emak sekian puluh juta, untuk anak sekian puluh juta. Tidak boleh. Ya, wasiat. Tapi kalau hibah, boleh. Hibah itu berlaku ketika masih hidup. Jadi di sini ada hibah, ya. Jadi pemberian itu terbagi macam-macam. Yang pertama, hibah. Hibah itu pemberian ke orang lain ketika kita masih hidup. Nah, pemberian masih hidup. Ada namanya hadiah. Hadiah pemberian kita masih hidup ke orang lain atau ke kerabat sanak famili, tapi tujuan dari hadiah adalah at-tawaddud, untuk meraih cinta. Yang ketiga, ada namanya sedekah. Sedekah lebih identik pemberian kepada orang-orang miskin. Difahami? Nah, di sana ada wasiyah. Al-wasiyah. Apa wasiyah? Pemberian yang berlaku pemberian kalau sudah mati. Difahami? Tadi Surya nulis surat. Kalau saya meninggal dunia, maka kitab Bulughul Maram saya kasihkan ke Dandi.
Kalau Surya tidak jadi mati, maka kitab tidak jadi milik Dandi. Kalau Surya mati, otomatis langsung pindah ke atas nama Dandi. Jelas? Kalau waris, semata-mata keluar roh dari Surya, maka langsung ahli waris Surya berhak mendapatkan harta warisan tadi, walaupun tanpa ada surat wasiat. Difahami? Jadi waris berlakunya apa? Adanya kematian. Wasiat berlakunya adanya kematian juga. Difahami? Tapi bedanya wasiat itu hukum ditetapkan oleh orang yang berwasiat, yang memberi orang yang berwasiat. Kalau waris yang memberinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, kemudian tanggung ya, azan duhur itu jam 12:04. Ya enggak? Ya kan? 12:04 kan? Masih lama. Al-ayatul tsalisah, ayat yang ketiga. Qala an-nazim, berkata an-nazim, wa hurmatul akli ba'da naumi ma'a rafas. Haramnya makan setelah tidur. Bersamaan haramnya juga ar-rafas. Apa ar-rafas di situ? Hubungan suami istri, jima. Ar-rafas huna al-jima bil ittifaq. Rafas di sini adalah jima dengan kesepakatan para ulama. Wan nazim yushir ila qauli subhanahu wa ta'ala. Suyuti mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Wa qad ikhtalafa wa qad ikhtulifa fi hadhil ayat ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini menjadi dua pendapat. Al-qaulul awwal annaha mansukhatun li anna tashbih. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan ayat ini mansukhah, dihapus. Alasannya apa? Li anna tashbih fi qaulihi, dikarenakan at-tashbih, penyerupaan yang disebutkan pada lafaz kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kan ada kama ya, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kama, ada lafaz kama. Kama, ada lafaz kama. Ada, bagus Dr. Vicky kalau mau baca, ada karya Ummu Abdillah, cari PDF-nya. Kemarin kalau tidak salah pernah ana share masalah puasa, tafsir ayat puasa, karya Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Jadi beliau bahas tentang lafaz kama ini tadi. Kan diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Apa sih yang samanya ini tadi? Kamanya itu kama dalam bentuk apa? Apakah kama fil kaifiyah atau kama fil hukum? Nah, itu tadi. Difahami? Tashbihnya ini tadi. Nah, di sini disinggung juga sebenarnya di buku ini. Kita lihat ya. Lafaz kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ya'ud 'alal kaifiyah was sifah. Tashbih di situ kembali kepada kaifiyah, cara dan sifatnya. Wa man kana qablana, orang yang sebelum kita, kana yahrum 'ala ahadihim idza nama al-aklu wasyurbu wal jima'. Orang-orang sebelum kita, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, haram bagi mereka, kalau mereka ketiduran, haram bagi mereka makan, minum, dan jima. Itu dikuatkan dalam hadis Al-Bara' ibnu Azib. Di awal-awal Islam atau di awal-awal kewajiban puasa, pernah suatu hari, ya, ada seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah. Ya. Hadis dari Al-Bara' ibnu Azib. Qais bin Sirmah ini tadi berpuasa. Sehari-hari kerjaannya kerja keras. Ya, zaman dulu kalau nggak berkebun, beladang, ya kerja kasar, bukan di ruangan ber-AC. Ya. Beliau kelelahan. Pulang, beliau tanya ke istrinya, hal indaki ta'am? Ada makanan apa tidak? Ada buka puasa apa tidak? Kata istrinya, tidak ada bukaan puasa. Fa'antaliku fa'atulubu laka. Aku akan pergi, kucarikan makanan untukmu. Kemudian karena istrinya pergi, dia kerjanya kecapean, ketiduranlah si Qais bin Sirmah ini tadi. Tiduran.
Sampai datang waktu maghrib, si Qais masih tertidur, belum makan sampai datang waktu berbuka. Istrinya pulang, lihat si Qais sedang tertidur. Istrinya bilang, khaybatan lak, celaka engkau. Kenapa dibilang celaka? Karena ini waktu sudah masuk waktu berbuka, sudah tenggelam matahari, si Qais belum membatalkan puasa. Hukum terdahulu, cara berpuasa terdahulu, kalau belum batalkan pada saat terbenam matahari, orangnya tertidur, ya, difahami? Tertidur, maka dia tidak boleh makan. Dia kan tertidur, belum makan, lah ketiduran, difahami? Nah, jadi maksudnya gini, zaman dulu, misalkan buku puasa ya, udah buku puasa, makan kenyang, setelah maghrib kan santai-santai, persiapan sholat isya, sholat tarawih. Nah, kalau tidur tidak boleh lagi makan. Itu di awal-awal di kota Madinah. Jadi kalau seandainya antum hidup di zaman Rasul, antum sholat tarawihnya ngantuk, sudah kelar itu. Tekwan, pempek model itu tadi tidak bisa lagi antum makan. Nah, besok harinya kerjalah si Qais tadi. Manolah dak buka puasa, malamnya dak boleh makan, dak boleh sahur, besoknya kerja, siang hari pingsan. Ya, turunlah ayat. Nanti kita baca. Wa nasikhuha qauluhu ta'ala, yang menghapuskan hukum itu tadi, yang menghapuskan tata cara seperti itu, maksudnya kaifiyah atau sifat cara puasa terdahulu dihapuskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian berpuasa atau dihalalkan bagi kalian pada malam puasa ar-rafath, untuk menggauli istri-istri kalian. Dalam hukum Islam di malam hari boleh suami menggauli istrinya, ya, yang tidak boleh itu siang hari. Fahadhil ayat mubihatul lil akli wasyurbi wal jima' fi layali Ramadan sawa'un nama aw lam yanam fatakunu nasikhatan lil ayatis sabiqah. Kata Syekh, ayat ini membolehkan makan dan minum dan jima' pada malam bulan Ramadan, baik orang itu tertidur atau belum tertidur, sehingga ayat ini dikatakan menasikh, menghapus hukum ayat yang sebelumnya. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, annal ayat muhkamatun, ayat ini muhkamah, wa anna tashbih ya'ud ila aslil fardiyah wal wujub la ila sifah wal kaifiyah wala ila waqti. Nah, ayat pendapat kedua, ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, tetap dikatakan muhkamah, bukan ayat yang mansukh lafaz dan maknanya, karena tashbih di situ kembali kepada asal al-fardiyah, kembali kepada asal kewajiban, bukan kepada sifat dan kaifiyah, bukan pula kepada waktu. Nyambung? Jelas Dokter Vicky? Ya? Farhan? Hah? Hah? Faham? Tapi insyaallah Farhan faham. Jadi gini Farhan. Zaman dulu puasa itu hukumnya wajib. Dulu. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, wajib, ya, faham antum? Nah, dulu ada tata cara puasanya. Apa tata cara puasanya? Dulu orang puasa zaman dulu, mereka kalau puasa, ya, apabila mereka menjelang waktu berbuka itu, buka misalkan, kemudian mereka tidur, maka tidak boleh lagi makan minum. Difahami? Nyambung? Jelas? Gitu maksudnya. Berarti tidak ketik sahur kan? Ya tidak? Ketik sahur. Tidak ketik sahur. Nah, kalau sekarang kan antum puasa, kayaknya ini pengen sholat tarawih jam 10 malam aja, ba'dat isya antum tidur kan? Bangun, ngopi, sholat tarawih, boleh apa enggak? Sekarang boleh kan? Nah, dulu tidak bisa seperti itu. Faham antum? Tidak bisa dulu. Nah, jadi dulu itu ada dua bentuk. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua tata cara puasa. Nah, ayat yang kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa, kama sebagaimana
kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian, itu berkaitan dengan kamanya, itu berkaitan dengan kewajibannya. Kalian tuh wajib puasa sebagaimana dulu wajib juga puasa seperti orang-orang terdahulu. Difahami? Jelas? Wa hadza qaulu jumhuril ulama rajjahu Ibnul Jauzi was-Sakhawi wad-Dahlawi. Ini pendapat jumhur, dirajihkan Ibnul Jauzi, As-Sakhawi wad-Dahlawi. Ya. Rahimahumullahu jami'an. Wa huwa rajih li'annahu la dalila fil aya ala ma qalahu al-awwalun. Ya, itulah pendapat yang rajih dikarenakan tidak ada dalil argumentasi yang bisa dipakai untuk orang-orang yang atau pendapat yang pertama tadi. Jelas? Ada penjelasan panjang lebar itu untuk bisa lihat. Ya, disebutkan qala Ibnul Jauzi wa bayanu dzalika anna qaulahu ta'ala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la yadullu 'ala adadin wala sifatin wala waqtin innama yushir ila nafsis siyam kaifa wa qad aqabahumullahu biqauli ta'ala ayyaman ma'dudat. Antum bisa baca keterangan Al-Imam Ibnul Jauzi. Satu lagi nganyang ya, belum zuhur. Ini pendek juga. Al-ayatul rabi'ah, ayat yang keempat. Qala an-Nazim, berkata Suyuti, wa fidyatun limutiqis shaumi mushtahir. Fidyah bagi yang mampu puasa mushtahir, sudah masyhur. Ya. Al-fidyah huna it'amu miskinin an kulli yaumin. Fidyah itu ngasih makan orang miskin sebagai pengganti masing-masing hari yang kita tidak puasa. Qaulu mushtahiru ay wadihun zahir, wadih jelas, masyhur. Wan Nazim rahimahullah taala yushir ila qaulihi jalla wa ala. Suyuti mengisyaratkan kepada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa namun tak puasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan itu baik bagi dia. Kalau kalian berpuasa jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu hukumnya. Wa hadhil ayat fiha takhyir. Ayat ini padanya ada takhyir. Apa takhyirnya? Man syaa shoma wa man syaa aftara wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Siapa yang ingin puasa, siapa yang tidak ingin puasa, dia ngasih makan satu hari, ngasih makan satu orang miskin. Tsumma nusikhat biqaulihi ta'ala, kemudian dihapuslah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan hendaknya dia berpuasa. Fahadi fiha tahtimus siyam wa hadza qaulu jumhuril ulama. Ini ayat padanya terdapat kewajiban puasa dan itu pendapat jumhur ulama. Jelas? Sahih apa tidak? Nasih dan mansukhnya di sini sahih ya? Benar. Dulu di awal-awal Islam, antum kuat, sehat, antum tidak mau puasa, boleh, tidak mau puasa, lesu, puasa. Kami banyak gawe ini, nak panen anggur, nak panen kurma. Sebenarnya kalau puasa kuat-kuat baik, tapi kami bayarlah, beli setengah sok gandum, bagi-bagi. Dulu boleh. Mereka tidak mau puasa, tidak masalah, tapi bayar fidyah. Kuat, sehat, tidak mau puasa, tidak masalah. Takhir namanya. Boleh milih. Siapa yang mau puasa, puasa wajib. Puasa hukumnya wajib. Tapi siapa yang tidak ingin puasa, boleh. Yang puasa. Tapi kalau tidak puasa, wajib bayar fidyah. Namanya kewajiban at-takhir. Piket wajib. Siapa yang tidak piket, tidak masalah, tapi bayar denda. Ya, 5.000. Itu faham gambarannya. Nah dulu di awal-awal puasa itu dikasih tahu puasa wajib. Tapi kalau tidak kalian puasa, bayar fidyah, ngasih makan uang puasa baik, yang miskin-miskin. Difahami? Nah, zaman sekarang tidak boleh. Berdusu antum tidak puasa, ya wajib. Wa yadullu lidzalika haditsu Salamah ibnu Aqwa. Dalilnya adalah hadis Salamah ibnu Aqwa. Qala lamma nazalat. Tatkala turun ayat ini,
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu berpuasa namun tak puasa, maka dia membayar fidyah untuk orang miskin. Ta'am, makanan untuk orang miskin. Sehingga fidyah itu makanan. Kenapa? Karena disebutkan ta'am, bukan tunjuk duit. Duit itu dapat jadi makan. Difahami? Nah, terus gimana? Nah, kalau si Opin misalkan, Ustadz, istri anak bayar fidyah Ustadz. Bisa Ustadz tolong Ustadz, ini ada duit 200.000. Ustadz, saya bayar fidyah. Kewajiban anak belikan tuh duit nasi bungkus, bukan duitnya dibagikan 10.000. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena duit nggak bisa dimakan. Karena ayat menyebutkan ta'am, makanan. Difahami? Nah, itu tadi. Kata Salamah ibnu Aqwa, kana man arada ayuftira wa yaftadi. Dulu siapa yang ingin tidak puasa, yang ingin puasa, yang ingin tidak puasa, iftar, maka dia bayar fidyah. Hatta nazalatil ayat, sampai turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu, al-ayat allati ba'daha fanasakhatha, yaitu sampai turun ayat faman syahida minkumul syahra falyasumhu, maka dia menghapus ayat yang fidyatun ta'amu miskin. Itu ayat Al-Baqarah 184 dihapus dengan Al-Baqarah 1885. Jelas? Al-Baqarah 184 terhapus hukumnya dengan Al-Baqarah 185. Difahami? Wallahu ta'ala shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok hari Ahad. Ya, besok tanggal 31 hari Ahad pagi kita lanjutkan lagi jam berapa? Yaitu tadi antara jam 8:30 atau jam 9. Sampai kapan? Sampai zuhur lagi. Kalau selesai besok, alhamdulillah. Kalau belum selesai, kita lanjutkan Seninnya. Ya, lanjutkan Senin. Cukup? Jadi kajian kita siang. Ya. Nah, nama-namanya tadi dicatat yang lengkap. Nanti kita keluarkan ijazah, sertifikat. Ya, antum kalau mau meriwayatkan dengan bersanad, itu tadi dari muallif ini langsung. Ya. Jadi antum ngajar bisa antum dengan mengatakan seperti ini. Misalnya Yofin, haddatsana Ustadz Abdurrahman, ya, an, atau qala akhbarona Syekh Yaslam Ibnu Ahmad As-Subaihi. Boleh seperti itu, tidak masalah. Atau mungkin boleh juga antum, ya boleh, tidak masalah. Misalkan gini Yofin, supaya lebih anu lagi. Haddatsana, kata Yofin, haddatsana Ustadz Abdurrahman wa huwa fi daril hadis. Lebih dobet lagi itu tadi. Kayak sebagian para ulama seperti itu. Haddatsana fulan an fulan wa huwa fi Makkah. Itu menunjukkan perawi itu dobit. Ya. Kadang sampai wa huwa qaimun wa huwa jalisun. Itu menunjukkan dobitnya seorang rawi. Ya. Sebenarnya kalau antum pengen punya sanad ya seperti itu, yang sanad-sanad matan arba'in. Ya, kalau pengen mau sekalian, nggak masalah. Antum punya sanad matan arba'in, ya dibawa, bukan disimpan. Sampai ke sekali al-isnadu minad-din. Laula al-isnad la qala man syaa ma syaa. Ya enggak? Qala haddatsana Ustadz fulan. An fulan qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala al-hadithul awal. Masalah, boleh deh. Biasakan hidupnya itu tadi. Cuman masalahnya ya. Nah, kalau antum yang nyampaikan seperti itu ya sesuai dengan periwayatan yang antum dapat itu tadi. Wallahu ta'ala ya. Insyaallah kita lanjutkan besok.